Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita adalah pertemuan yang ke-25, ya, di mana kita akan membahas tentang prinsip kerja dan perawatan permesin bantu yang ada di atas kapal. Nah, definisi dari permesin bantu itu kita harus pahami. Permesinan bantu adalah auxiliary engine, ya, atau auxiliary engine adalah semua permesinan atau pesawat yang ada di atas kapal, baik di dalam kamar mesin maupun di atas dek, yang fungsinya adalah untuk membantu kelancaran operasional kapal. Nah, secara definisi semua mesin di atas kapal itu kecuali mesin induk atau main engine itu dapat dikategorikan sebagai permesinan bantu. Peralatan ini tidak secara langsung menggerakkan kapal, tapi perannya sangat penting dan sangat krusial untuk menunjang semua sistem pendukung di atas kapal. Ya, secara umum permesinan bantu itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dua kelompok besar berdasarkan lokasi atau penempatannya. Nah, kelompok pertamanya itu adalah permesinan bantu yang berada di kamar mesin, ya, yang ada di kamar mesin. Nah, yang pertama itu di kamar mesin itu adalah permesinan bantu yang berada di kamar mesin yang umumnya berkaitan langsung dengan sistem utama kapal. Nah, kelompok keduanya adalah permesinan bantu yang berada di atas dek. Nah, peralatan ini kan berfungsi adalah untuk menunjang kegiatan operasional dek, ya, seperti penambatan kapal, bongkar muat, manovir kapal, dan lain-lainnya, ya. Nah, salah satu permesinan bantu yang paling vital di kamar mesin itu adalah generator. Ya, kenapa? Karena generator ini adalah pembangkit tenaga listrik. Itu ya berfungsi untuk merubah energi mekanik, ya, yang dihasilkan oleh mesin diesel itu menjadi energi listrik guna memenuhi kebutuhan listrik di atas kapal, mulai dari penerangan hingga energi untuk pompa-pompanya. Selain generator, terdapat juga boiler atau ketel uap. Ya, boiler berfungsi untuk menghasilkan uap yang dapat digunakan untuk berbagai jenis seperti pemanasan bahan bakar, untuk memanaskan akomodasi, dan bahkan sebagai penggerak untuk beberapa jenis pompa atau turbin. Ya. Kamar mesin itu juga dilengkapi dengan berbagai jenis pompa. Nah, pompa-pompa itu berfungsi sebagai alat untuk memindahkan zat cair atau gas dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jenisnya beragam-ragam juga, ya, meliputi pompa bahan bakar, pompa pelumas, pompa air laut, dan pompa air tawar. Selain itu terdapat juga kompresor yang fungsinya untuk menghasilkan udara bertekanan. Nah, udara bertekanan ini sangat penting karena berfungsi untuk men-start mesin pertama motor induk dan juga untuk berbagai keperluan sistem pematik lainnya yang ada di kapal. Nah, dan peralatan yang paling penting lainnya adalah OWS, ya. OWS itu adalah Oil Water Separator, ya, Oil Water Separator. Nah, pesawat yang wajib ada di setiap kapal guna berfungsi untuk memisahkan air got sebelum dibuang ke laut sesuai dengan regulasi Marpol. Nah, di situ ada juga purifier. Nah, fungsinya purifier itu adalah untuk membersihkan bahan bakar dan minyak pelumas dari kotoran dan air. Nah, juga untuk menunjang sistem, terdapat juga cooler sebagai alat pendingin dan alat pemanas atau heater. Selain itu ada juga yang disebut dengan sewage treatment plant untuk mengelola limbah kotoran manusia, ya, dan insinerator untuk membakar sisa-sisa minyak kotor dan sampah. Nah, di atas dek terdapat berbagai mesin bantu yang menunjang operasional kapal. Ini yang terdapat di atas deknya, seperti windlass. Nah, windlass itu adalah mesin yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan jangkar. Ya. Sementara itu, mooring winch adalah mesin yang digunakan untuk menarik tali tambat kapal saat kapal itu sandar di dermaga. Nah, guna membongkar muatan itu juga digunakan cargo winch atau derek. Ya, beberapa kapal modern yang juga dilengkapi dengan bow thruster
yaitu baling-baling samping di haluan kapal yang berfungsi untuk memudahkan manovir, manovir kapal di saat kapal mau sandar atau lepas dari dermaga. Nah, sekarang prinsip kerja dari motor diesel utama sebagai penggerak utama atau mesin bantu itu adalah digerakkan oleh motor diesel. Nah, motor diesel itu adalah jenis motor pembakaran dalam yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Nah, proses kerjanya itu dapat dibagi menjadi dua macam atau dua tipe, dua tak atau dua langkah atau empat tak atau empat langkah. Pada motor dua tak itu satu siklus kerja itu menghasilkan satu kali usaha diselesaikan dalam dua kali langkah torak, ya, atau satu kali putaran prosengkol. Nah, proses utamanya adalah meliputi langkah kompresi dan langkah kerja, di mana proses pembilasan terjadi secara bersamaan. Nah, kalau prinsip kerja dari motor 4 tak itu adalah satu siklus bekerja diselesaikan dalam 4 kali langkah torak atau 2 kali putaran prosengkol. Nah, keempat langkah tersebut adalah langkah isap. Waktu langkah isap itu udara masuk, ya, kita memasukkan udara ke dalam silinder. Terus langkah kompresi itu kita memanfaatkan udara yang sudah ada di dalam silinder. Langkah kerja itu adalah pembakaran dan ekspansinya, serta langkah buang. Langkah buang ini kita bagaimana mengeluarkan sisa-sisa pembakaran yang ada di dalam ruang pembakaran tadi. Nah, motor 4 tak umumnya memiliki efisiensi volumetrik dan konsumsi bahan bakar yang lebih baik dibanding dengan motor 2 tak. Meskipun konstruksinya itu lebih kompleks, karena memerlukan mekanisme katup isap dan katup buang. Kalau 4 tak tuh ada kalau kelep isap, kelep buang, sedangkan kalau 2 tak hanya punya kelep buang saja, tidak mempunyai kelep isap. Nah, setiap mesin diesel, baik sebagai mesin induk maupun sebagai mesin bantu, itu memerlukan sistem pendukung agar dapat beroperasi dengan baik. Nah, sistem pelumasan ini sangat penting guna mencegah terjadinya gesekan-gesekan yang berlebih, ya, mendinginkan atau komponen-komponen mesin dan mencegah terjadinya karat. Selain itu, sistem pendingin, ya, baik menggunakan air maupun oli, itu juga vital untuk menjaga suhu kerja dari mesin agar tidak overheat, mengantisipasi agar mesin tidak overheat, menjaga suhu kerja mesin agar tidak overheat. Bagian yang perlu didinginkan antara lain, ya, jadi bagian-bagian yang perlu didinginkan itu antara lain ada blok silinder, kepala silinder, dan torak. Nah, ini kita berbicara tentang jenis-jenis pompa yang ada di atas kapal. Sebagai salah satu permesinan bantu, yang paling banyak jumlahnya dapat dibedakan menjadi dua jenis utama. Jenis pertama adalah pompa displacement, di mana fluida dipindahkan dengan cara mengubah volume sebuah ruangan secara mekanis. Contohnya pompa torak, pompa roda gigi. Nah, jenis kedua adalah pompa sentrifugal yang bekerja menggunakan gaya sentrifugal, ya, dengan melemparkan fluida dari pusat keluar. Nah, pompa displacement ini bersifat self-priming atau dapat mengisap sendiri. Sementara pompa-pompa sentrifugal umumnya perlu dipancing terlebih dahulu. Nah, mungkin sampai di sini materi kita untuk hari ini. Saya mengharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dan dijadikan juga dibaca setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.